Dan saya ingin masuk kepada sesi yang pertama, yaitu paparan dari narasumber kita. Yang pertama ini adalah Dr. Sahganda Nainggolan. Bang Saganda, saya kira Bang Saganda mengikuti ya perkembangan aksi buruh ini dengan jarak dekat begitu dan sangat intens sekali. Kan saya kira ini perlu untuk menjelaskan kepada publik, Bang, karena ada suara bocor ya. Karena bagaimanapun juga ya, momentum pergerakan buruh ini kelihatannya tepat waktu di saat kalau kita lihat kondisi ekonomi ya, apalagi kalau kita bicara harga minyak misalkan, subsidi Pertalite dan juga solar ini diprediksi bulan September ini sudah habis. Jadi ini dampaknya ke masyarakat bawah ya, dan juga pastinya kaum buruh karena dengan ekonomi yang makin berat ya, harga minyak ini kan punya multiplier effect ke berbagai harga-harga pokok, transportasi semua menggunakan bahan bakar gitu ya, dan ketika biaya transportasi naik, tentunya biaya sembako, bahan pangan juga akan naik. Dan saya katakan tadi kenapa ini tepat waktu, karena ya pergerakan buruh ini ya mewakili tidak hanya kaum buruh saya kira, tetapi mewakili seluruh masyarakat Indonesia ya, terutama mereka yang berada di dalam kelas sosial itu adalah kelas terbesar dan kelas paling banyak gitu ya. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Dr. Sahganda Nainggolan sebagai aktivis dan juga orang yang concern terhadap kesejahteraan buruh. Memang seberapa besar, Bang, efek undang-undang omnibus ini ya yang kaitannya dengan kesejahteraan buruh? Bukankah ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan buat semua? Ya, karena Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja ini kan memberikan banyak kemudahan kepada investor, sehingga harapannya begitu investor banyak masuk ke Indonesia, kan mereka akan meng-hire pekerja. Dan pada akhirnya banyak orang yang kemudian bisa bekerja dibandingkan dengan kondisi investor yang semakin sedikit begitu ya, yang mau berinvestasi. Silakan Bang, pandangan Abang. Ya, terima kasih Bung Matnur. Yang saya hormati Bang Fadil Hasan ya, dan teman-teman lain Isti Nugroho. Kemudian ada Rahmat Jatnika. Rahmat Jatnika ini kemarin di Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini mewakili PPMI 98 sebagai Biro Hukum dan Advokasi dari Aliansi Aksi. Jadi di sini ada yang terlibat langsung di lapangan itu Saudara Rahmat Jatnika. Jadi pertama, kalau dari segi tujuan, ya, dari segi tujuan untuk minta Omnibus Law itu dibubarkan, itu sebenarnya perjuangan yang tertunda, ya. Itu perjuangan yang sudah dilakukan tahun 2020. Saya mengkritik undang-undang itu dan saya dipenjara. Jumhur mengkritik undang-undang itu, Jumhur dipenjara, ya. Dan saya pledoi saya yang saya jadikan buku, ya, itu juga mengupas habis tentang kejahatan Omnibus Law itu terhadap bangsa Indonesia. Ya, jadi memang cara berpikir bisnismen itu ya yang primitif tentunya adalah bagaimana dia bisa mengatur seluruh ruang publik, mengatur seluruh public domain, public sphere itu menjadi private sphere, private domain, ya. Nah, pokoknya dalam kepala orang bisnis itu, ya, everything is marketplace, everything is market. Jadi seperti yang dipikirkan tadi oleh Bung Matnur tadi, ya kepala mereka itu memang mereka tidak mau ada halangan, hambatan apa segala gitu. Nah, tapi kan investor itu kepentingannya adalah untuk dirinya sendiri, ya, secara umum 1-2 atau berapa persen investor dalam negara yang baik, negara yang dikelola secara lebih sosialistik, lebih islamistik, bukan secara kapitalistik, itu investor itu ya berguna untuk banyak orang. Tapi untuk negara-negara yang sangat kapitalis seperti Indonesia ini, maka dia akan menguntungkan segelintir orang, ya, karena dia akan bersifat
the winner take all. Ya, misalkan kita lihat investor yang main di nikel sekarang di nikel tuh misalnya Tsingshan. Tsingshan sini menguasai semua nikel kita. Makanya waktu Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan melakukan pada pemilik Tesla di Amerika beberapa waktu lalu, kan pemilik Teslanya itu mau melakukan bisnis di Indonesia, tapi kan tidak sama orang Indonesianya lagi, tapi sama Tsingshan Industry, karena kita sudah diambil semua oleh perusahaan Cina itu, ya, dengan jutaan ton nikel per tahun dengan kontrak yang gagal, sehingga Tsingshan Industry itu mengalami short trade yang rugi sebanyak 8 miliar dolar. Bangsa Indonesia hancur gara-gara itu. Nah, efeknya kemana? Efeknya kan pasti ke buruh. Karena apa? Karena Tsingshan ini akan menekan buruh-buruh itu, ya, terutama buruh Indonesianya, dengan harga yang sangat murah. Nah, problem pokok bangsa Indonesia ini dari dulu adalah bagaimana bicaranya itu comparative advantage. Dia tidak pernah masuk ke competitive advantage. Ya, dari zaman Bung Fadil Hasan tahun 90-an menggelorakan istilah competitive advantage agar buruh itu masuk menjadi unsur penting dalam faktor produksi, faktor growth, ya, itu sampai sekarang nggak terjadi di Indonesia. Kita ini hidup selalu dengan comparative advantage. Nanti orang bangga di Jawa Tengah sekarang semakin banyak pabrik. Iya, pabrik-pabrik di Jawa Tengah dari mana? Itu kan pabrik-pabrik yang pindah dari Bogor, pabrik-pabrik yang pindah dari Bekasi, yang karena mereka tetap mengejar upah yang murah. Nanti bicara selalu komparatif. Kita bicara juga lawannya siapa? Myanmar. Lawannya siapa nanti? Daerah Laos. Lawannya siapa? Jadi kita selalu berpikir bagaimana buruh itu, meskipun dia sudah 20 tahun kerja, dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk decent work. Dia tidak pernah diberi kesempatan untuk bagaimana memperoleh upah yang layak, ya, dengan baik. Dia tidak pernah memperoleh kesempatan untuk bargain, ya. Jadi unsur-unsur decent work, ya, kerja yang layak, yang dijamin oleh pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2, bahwa seluruh orang Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak, itu kita nggak dapatkan sejauh 77 tahun merdeka. Ya, apa itu decent work? Decent work itu pertama adalah upah. Ya, upah itu harus ditentukan, satu, kalau modelnya model standar minimum, itu upah minimum. Ya, di negara Eropa itu secara umum itu upah minimum, kecuali Jerman. Yang kedua adalah upah yang ditentukan oleh perjanjian kerja bersama. Nah, di Indonesia ini untuk upah itu harus dilakukan antara lain oleh standar minimum dan perjanjian kerja bersama. Nah, bagaimana perjanjian kerja bersama ini bisa berhasil? Pada saat awal reformasi, ya, Gus Dur itu membuat undang-undang 22 tahun 2021-22, ya, 21 tahun 2022 itu Gus Dur membuat undang-undang serikat buruh yang membuat seluruh pabrik-pabrik harus punya serikat buruh. Kenapa maksudnya? Itu adalah supaya buruh bisa bargain dalam menentukan upah. Kemudian zaman Megawati membuat undang-undang nomor 13 tahun 2013, nomor 3 tahun 2013. Undang-undang itu mengatur apa? Mengatur hak mogok, mengatur hak kesejahteraannya, dan lain-lain. 2008, 2009 kita mempunyai undang-undang BPJS. Bagaimana welfare, sisi welfare-nya. Jadi welfare itu masuk dalam kesejahteraan buruh, digabungkan seperti di negara-negara Eropa Barat misalkan. Nah, ini udah bagus. Nah, di zaman Jokowi itu dihancurkan semua melalui undang-undang Omnibus Law, yang khusus ciptaker, ya, yang tidak ciptaker maka coba lo semua, itu sangat menghisap. Tapi yang undang-undang Omnibus Law ciptaker ini itu membuat hak-hak bargain buruh tidak ada lagi. Sebelum itu juga hak buruh untuk misalkan berunding tentang upah itu makin tidak ada, karena sekarang ini, ya, upah kemarin misalkan cuma Anies Baswedan aja satu-satunya gubernur di Indonesia yang normal, yang otaknya itu sehat, ya, karena dia menaikkan upah buruh tahun ini 5,1%. Yang lain rata-rata seperti Ganjar Pranowo, ini contohnya dikaitkan aja sama capres-capres itu menaikkan 0,85%, tidak sampai 1% upah buruh. Ya, kalau Anda baca misalkan di pikirannya Surya Chandra, ya, bekas wamennya Jokowi, ya, yang nulis di salah satu media nasional, di googling aja Surya Chandra, dia kebetulan ahli hukum buruh juga, itu mengatakan itu udah gila, yang lain cuman Anies yang benar.
Ya kan Anies yang benar menaikkan itu 5,1%. Ya. Nah, kalau kita komparasikan 5,1% itu, inflasi resmi negara sekarang kan udah sekitar 5%, 4-5%. Yang nggak bisa ditutupi. Tapi menurut misalkan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, waktu dia survei ke pasar-pasar, harga-harga kebutuhan pokok itu naik 70%. Ya kan artinya inflasinya kan sudah tinggi sekali. Inflasi sekarang bagaimana buruh yang hidupnya 60% untuk kebutuhan pokok, ya habis untuk kebutuhan pokok, dan itu inflasi 70%. Bagaimana kita masih percaya ya bahwa buruh ini ya harus masuk pada rejim yang diatur Undang-Undang Omnibus Law, di mana buruh itu tidak punya hak untuk upahnya yang baik, tidak punya hak untuk kesejahteraan yang baik, tidak punya hak untuk masa depan continuity pekerjaan yang baik, ya. Padahal katanya Jokowi 8 tahun ini melakukan pembangunan yang luar biasa, meroket terus. Nah, jadi wajar menurut saya mengapresiasi Jumhur Hidayat dan teman-teman itu melakukan sebuah gerakan yang sudah 2 tahun mati, ya 2020 mati, gerakan buruh ini karena COVID juga. Jadi ada satu gerakan buruh, ya bukan aktivisme buruh ya, ini gerakan, nanti kita bicara next ya, tapi ini gerakan buruh. Gerakan buruh itu sudah dimulai oleh Jumhur, ya karena gerakan buruh itu adalah suatu labor movement, suatu gerakan rakyat yang menuntut hak-haknya. Nah, inilah Jumhur dan kawan-kawan kemarin ya dengan konsep yang ideologis. Ya, ideologis, ada pemihakannya, ada kemudian satu tunjukkan penderitaannya, mereka melakukan long march dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat saat ini polisi tidak berdaya mengamankan buruh karena nggak punya uang, mungkin uangnya di Satgas Sus itu habis semua kemarin kasus Sambo. Polisi nggak mengawal, hampir tidak mengawal sama sekali demo buruh kemarin yang mungkin 200.000, 300.000 buruh ada di jalanan. Ya, pada saat lain-lain demo 1.000 orang, polisinya bisa 1.000 juga karena mungkin anggaran banyak, uang dari Satgas Susnya Verdi Sambo. Nah kemarin tidak ada uang sama sekali, tapi buktinya tenang. Jadi sebenarnya tanpa polisi pun, tanpa aparat pun, Indonesia ini bisa bergerak dengan damai. Contohnya ratusan ribu buruh demonstrasi, ya mengasihkan haknya, tidak dikawal polisi, tidak bentrok, tidak ini. Jadi sebenarnya negara ini mungkin tidak butuh negara secara dalam pengertian Weberian ya, negara yang mengatur segala-galanya. Ini betul-betul rakyat ya. Jadi ini saya melihat nih kebangkitan ya dalam pikirannya Eric Fromm ya, misalkan tentang mass society. Dengan adanya gerakan Jumhur dan kawan-kawan ini, ada gerakan mass society, bagaimana supaya komunalitas bangsa Indonesia yang masyarakat agraris, sosialistik, islamistik ini bisa kelihatan lebih akrab ya. Ini berhasil tadi saya pikir. Jadi saya mengapresiasi sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap ini. Karena apa? Karena memang kalau tidak ada gerakan-gerakan rakyat ya, seperti kasus orang-orang Batak kemarin itu bersatu untuk kasus Brigadir J. Kalau nggak ada gerakan rakyat itu baik ikatan kesukuan maupun ikatan ideologis buruh, itu negara ini kacau gitu loh. Negara bisa memanipulasi, orang dibunuh, ditembak, dibilang tembak-tembakan. Ya kan, ini udah negara kacau. Nah, jadi kita mengapresiasi gerakan serikat-serikat buruh 40 elemen kalau nggak salah saya itu, mudah-mudahan mereka bisa menjaga kaum buruh. Kaum buruh ini ada 50 juta at least di Indonesia, belum sama keluarganya. Itu aja mungkin Bung Matnur, kita mengapresiasi. Ya, terima kasih Bang Sahganda. Tapi saya ingin memperdalam penjelasan Bang Sahganda tadi ya. Jadi kalau dilihat statusnya Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini kan sebetulnya dibatalkan oleh MK, inkonstitusional bersyarat, tetapi diberikan waktu 2 tahun. Dan ini diberikan kepada DPR untuk merevisi berbagai hal ya, setidaknya tadi dalam proses pembentukan undang-undangnya dan sebagainya. Nah, Bang Sahganda, ini memang buruh ini masih percaya dengan DPR bahwa kan kita tahu bahwa produk Omnibus Law ini kan produknya DPR yang kemudian diminta direvisi dalam periode 2 tahun, periode 2 tahun itu harus direvisi, kalau enggak ini dinyatakan
inkonstitusional begitu setelah 2 tahun lewat begitu. Persoalannya apakah kemudian ini perlu direvisi atau sebetulnya menurut pandangan Bang Saganda ini sebetulnya sudah saja dinyatakan inkonstitusional, kembali saja kepada undang-undang yang lama, Undang-Undang 13, dan saya kira tadi Bang Saganda sudah sampaikan itu bahwa itu yang mungkin yang terbaik gitu. Gimana Bang pendapat Abang? Ya, pertama kan kita udah kebongkar semua bahwa undang-undang Omnibus Law ini kan yang desain itu kan kelompoknya Kadin Erlangga Hartarto segala ya dari kantor Menko Perekonomian yang tidak pernah ada dalam janji politik Jokowi dalam kampanye 2014 maupun 2019. Itu nggak ada. Itu jadi sebenarnya dia itu anak liar. Ya, anak liar yang tidak muncul. Jadi seorang presiden itu harusnya di dalam janji-janji kampanyenya itu ketahuan sehingga rakyat memilih dia berdasarkan itu. Nah, setelah Jokowi terpilih di 2019 baru muncul di bulan Oktober itu atau November rencana untuk diadakannya undang-undang Omnibus Law. Nah, setelah dinyatakan inkonstitusional, ya itu DPR kemudian berusaha merevisi undang-undang pembentukan hukum. Jadi bukan merevisi substansinya, tapi mereka mencoba memperbaiki bahwa ini sebenarnya prosedurnya sudah dilewati dengan baik. Jadi memang ini pertarungan aja. Jadi saya bilang itu memang antara kapitalis-kapitalis yang berkuasa di Republik Indonesia ini dengan rakyat buruh itu adalah hukum kekekalan ya untuk melakukan saling pertentangan. Ya, apabila itu sama kuat, maka itu akan terjadi seperti di negara-negara Eropa Barat ya, seperti di Jerman. Di Jerman itu nggak bisa serikat buruh itu misalkan diabaikan dalam penentuan upah, penentuan arah ekonomi dan lain-lain. Atau di beberapa negara yang punya partai buruh besar ya, yang bahkan partai buruhnya itu seperti di Australia sekarang partai buruh yang berkuasa ya, itu di sana sudah terjadi seperti itu ya. Di Indonesia kan belum. Kapitalisnya ini masih coba kutak-atik supaya dia itu tetap mengambil seluruh dari permainan-permainan kekayaan negara dan kekayaannya ini untuk mereka. Ya kita melihat udah terang benderang ya semua sekarang misalkan dengan kasus Verdi Sambo itu kita melihat instrumen kekuasaan itu digunakan untuk apa? Ya kalau yang muncul di TV-TV yang dari semua pengaman apa segala itu kan digunakan untuk skandal melakukan akumulasi kapital ya. Nah seperti itu jadi negara ini dipakai untuk mengakumulasi buat orang yang menguasai negara. Nah rakyatnya terabaikan. Saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kemiskinan di zaman Jokowi ini penurunannya itu paling rendah selama rejim pasca reformasi ya. Zaman SBY masih bisa 2,5% rata-rata, kalau ini 1% per periode, 1,04% menurut tim CNBC penurunan kemiskinan ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja, mana kita deindustrialisasi, makin dalam deindustrialisasi zaman sekarang. Ini pokoknya harapan kepada rakyat ini hampir musnah. Oleh karenanya memang buruh itu memang harus bersatu, harus menggugatnya bagaimana? Menggugatnya itu dengan gerakan rakyat. Nah, siapa yang bisa merespon itu? Sesungguhnya yang bisa merespon itu adalah presiden. Ya, sebenarnya mereka kalau saya lihat kemarin ke DPR itu kan DPR pas reses, ya pas reses sehingga memang mereka tidak berharap ketemu dengan teman-teman dari DPR karena DPR itu tidak bisa diharapkan. DPR tidak ada sinyalemen dari Puan Maharani, tidak ada sinyalemen dari wakil-wakilnya, rapat Gobel, Dasko apa segala, bahwa mereka akan sama dengan suara rakyat, ya, suara buruh untuk menghapus atau merevisi total atau bagaimana caranya supaya menerima bahwa undang-undang Omnibus Law itu melanggar konstitusi. Nggak ada tanda-tanda itu di mereka gitu. Jadi suara rakyat dengan suara elit ini sama sekali berbeda gitu. Jadi itu yang saya lihat sekarang. Mereka nggak berharap pada rakyat, pada DPR maksudnya. Jadi kalau tadi Abang bilang Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada dalam janji kampanye, berarti ini seperti titipan di luar janjinya begitu Bang ya? Iya, satu itu dia titipan, anak liar tuh, ya kan? Anak liar ya? Anak liar, anak haram lah, ya kan? Nggak ada presiden dimanapun itu suatu yang penting itu tidak diumumkan pada saat janji politik kampanye, itu nggak ada, ya. Kedua, itu sudah dinyatakan sebenarnya inkonstitusional. Nah, bersyarat itu maksudnya
untuk coba memfixkan ke arah yang lebih baik, ke arah yang sebelum dilakukan undang-undang Omnibus Law itu. Tapi malah sekarang ini undang-undang itu diturunkan menjadi PPPP, peraturan pemerintah, ya, yang semakin menyusahkan buruh. Contoh apa? Contoh misalkan orang-orang yang di PHK sekarang, ya dia mendapatkan jumlah PHK yang mengikuti undang-undang Omnibus Law ini. Misalkan kalau zaman undang-undang 2013 itu 27 kali gaji, sekarang mungkin 2-3 kali, kadang-kadang nggak dibayar. Ya, dulu waktu Covid ya tahun 2001 orang dirumahkan cuma dibayar 50%, tidak ada perundingan dengan serikat buruh. Nah, seperti itu mereka tetap menggunakan turunan dari undang-undang ini. Ini yang bahayanya. Jadi wajar saya pikir serikat buruh kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan DPR. Nah, yang paling penting adalah buruh ini sudah bersatu merebut haknya sebagai rakyat yang berdaulat. Ya, mereka harus didengar menurut saya. Iya. Jadi kita juga berharap ini tuntutan dari teman-teman buruh ini terpenuhi, karena kan diminta dicabut lah begitu ya, diminta pemerintah mengeluarkan satu peraturan pemerintah yang mencabut Omnibus Law ini. Kalau saya lihat tuntutannya kan demikian gitu ya. Gimana Bang, bahwa tidak boleh ada aturan baru ya terkait turunan dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini? Apa betul begitu perkembangannya Bang? Ya, jadi masih banyak di lapangan itu. Ya. Misalkan dalam pemutusan hubungan kerja, ya, itu mereka referensinya dengan Undang-Undang Omnibus Law itu. Sehingga penerimaan mereka itu kalau hitungan jumhur nanti ya, itu banyak, bahkan ya di level manajer ya. Jadi kalau manajer itu sebenarnya siapapun yang menerima upah itu kan disebut buruh. Tapi kalau kita anggap misalkan white collars ya, yang diteliti oleh Jumhur itu 30% itu sampai 50% kehilangan income. Karena apa? Karena mereka itu dilakukan aturan PHK itu ya, pesangonnya melalui aturan pasal-pasal di Omnibus Law. Itu terjadi sekarang. Terjadi. Nah, yang jelas kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh Matnur tadi ya, misalkan soal upah. Waktu kita pakai Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang yang diproduksi di zaman reformasi oleh Jacob Dongea, sebenarnya PDI ya waktu itu ya. Itu sebenarnya waktu itu cukup bagus karena apa? Karena dalam penentuan komponen upah, itu ingat itu, dalam ketentuan komponen upah. Jadi upah bukan soal upah tadi 75% upah pokok. Bagaimana kita menentukan upah buruh itu? Nah, dalam menentukan komponen upah, dulu buruh itu berdialog dengan pemilik pabrik. Ya, pemerintah itu nanti ikut di tengah melakukan mediasi. Ya, buruh misalkan minta 84 item, ya, termasuk minyak wangi kalau untuk perempuan-perempuan yang buruh perempuan, atau kemudian minta Softex ya untuk buruh perempuan, itu dimasukkan semua dalam komponen kebutuhan pokok dari seorang buruh agar dia itu ya, kalau menurut teori Karl Marx itu bisa meresell, jadi bisa mereproduksi tenaganya untuk dijual kembali kepada mesin-mesin itu untuk digunakan. Ya, itu dia hanya untuk itu, maka kita minta 84 item, yaitu teman-teman serikat buruh. Nah, rata-rata pengusaha nggak mau, pengusaha tuh maunya di 60, 40 item gitu loh. Dia nggak mau minyak wangi, nggak mau Softex, nggak mau ini ditanggung gitu. Itu komponen upah dulu. Nah, zaman Jokowi ini, ya khususnya zaman Jokowi ini, itu udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kenaikan upah buruh itu sudah dikunci berdasarkan inflasi saja. Nah, makanya Ganjar Pranowo itu adalah calon presiden Republik Indonesia yang secara resmi menaikkan upah buruh 0,85%. Itu rakyat buruh harus catat itu, bukan soal saya mendukung atau tidak mendukung. Rakyat harus mencatat kekejaman ya seorang calon presiden ketika dia menaikkan upah buruh 0,8%. Nah, Anies Baswedan ya ketika dia berusaha untuk
mengikuti aturan pemerintah pusat tadi ya tentang 0,85% atau 1% sebagaimana inflasi hitungannya, itu diminta oleh teman-teman buruh untuk mereview, dan Anies mereview kemudian menjadi 5,1%. Nah, 5,1% itu masih make sense ya, naik berapa ratus ribu ya. Tapi kemudian pengusaha membawa itu ke Apindo, pengusaha, asosiasi pengusaha membawa itu ke apa namanya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, Tata Usaha Negara, dan kemudian dia Pengadilan Tata Usaha Negara mengembalikan itu ke yang semula. Nah, ini tergantung untuk oleh Anies Baswedan, misalkan dia berani nggak untuk melakukan satu banding agar upah buruh itu sesuai dengan cita-citanya semula ya 5,8%. Nah, itu tadi yang kita bicara upah. Itu sudah dihancurkan dalam konteks apa namanya? Dalam konteks undang-undang Omnibus Law. Ya, nah banyak lagi nanti mungkin saudara Jumhur yang lebih teliti pada akhir-akhir ini. Tapi saya melihat logiknya aja, logik sebagai saya expert di bidang perburuhan, saya melihat logiknya ya. Itu sebenarnya kekayaan konglomerat ini, ya, baik di zaman normal maupun di zaman pandemik, itu perputarannya itu ya, itu lebih tinggi daripada rata-rata Indonesian Economic Growth. Jadi Indonesian Economic Growth misalkan 5%, mereka rata-rata kekayaannya naik 7%, 10%, 20%. Jadi mereka muter kekayaannya itu makin gila ya. Kalau kita lihat di Forbes itu wah, makin kaya. Nah, tapi buruh itu dari zaman kolonial, dari zaman Soekarno, itu cuma 6 kilogram beras rata-rata. Yang di bawah itu lebih banyak, yang saya cerita 6 kilogram beras. Ini sebenarnya itu untuk buruh yang itu lebih di perkotaan ya, seperti misalnya Semarang, Kabupaten Semarang, Jakarta, Bekasi dan lain-lain. Kalau yang di pinggir-pinggir atau sektor informal itu selalu di bawah itu. Ya, itu Jumhur udah mendapatkan data-datanya yang banyak sekali di bawah 6 kg beras. Artinya buruh ini dari zaman kolonial sampai sekarang, dia dari sisi upah dulu ya, dia itu tidak mengalami satu perbaikan. Nah, komponen non upah, apa komponen non upah? Komponen non upah itu yang kita sebut kalau negara barat itu welfare. Ya, welfare state itu selalu ada kombinasi antara upah, wages, ya, wage dengan welfare. Nah, misalkan di Paris itu untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mampu mencapai upah minimum di Paris itu disubsidi oleh negara. Langsung negara membayarkan sisanya itu. Nah, itu welfare. Nah, welfare ini misalkan itu bisa dibangun ya melalui sekolah buruh murah, rumah sakit buruh murah, transportasi anak-anak buruh apa segala macam seperti itu. Nah, di Indonesia welfare-nya juga tidak ngejar juga. Malah buruh dulu di zaman jam sostek, ya saya pernah jadi 1 tahun jadi penasehat di Rut Jam Sostek dulu, itu zaman itu waktu zaman jam sostek itu buruh-buruh tuh bisa masuk rumah sakit di kelas 2 ya, paling jatuh kelas 3. Sekarang buruh itu nggak mendapat kehormatan. Nah, jadi sebenarnya ini Rahmat nanti bisa ini sebagai saksinya. Jadi sebenarnya ini problem pokok kita ini. Indonesia ini selalu mencampur adukkan antara prinsip-prinsip ekonomi yang istilahnya itu full employment, ya full employment ini Bang Fadil Hasan nanti tolong dikoreksi, dengan kita bicara pasal 27 Undang-Undang 45 ayat 2 yang disebut seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu dalam bahasa ILO, International Labour Organization, itu disebut decent work. Decent work itu apa? Ya, decent work itu satu, upahnya bagus, kedua, welfare-nya bagus, ketiga, environment lingkungannya kerja bagus. Ya, saya pernah kerja di Belanda, pabrik kapal. Ya, di Belanda di pabrik kapal, kalau saya ketahuan pakai sepatunya tidak standar, itu bos saya itu bisa digeser, dipecat. Ya, kalau saya nggak punya masker yang standarnya masker, kalau karena saya di bagian pengecatan, kalau itu maskernya tidak anti kimia, itu bisa langsung kontraknya dicopot. Jadi standar lingkungan kerja, kesehatan lingkungan kerja itu juga problem pokok. Jadi decent work itu. Nah, jadi kita sekali lagi ya, maka saya pernah bilang itu sama Jumhur dan kawan-kawan, kalau ini pemerintahan ganti ya cepat atau lambat, kita harus tidak perlu lagi itu Menteri Tenaga Kerja seperti sekarang. Yang kita butuh itu adalah Menteri Perburuhan. Ya,
Menteri Tenaga Kerja itu nanti urusannya urusan apa? Urusan misalkan UKM dan koperasi. Jadi Menteri UKM dan koperasi itu menciptakan lapangan kerja. Tapi Menteri yang perburuhan ini adalah bagaimana meningkatkan standar kehidupan buruh dari rata-rata 6 kg beras per hari di zaman kolonial ya Belanda ya menjadi sekarang itu kita tingkatkan standarnya sama dengan Malaysia aja. Ya Malaysia itu sudah 3 kali lipat dari kita kesehatan buruhnya paling sedikit gitu. Itu yang menurut saya tadi perlu dikoreksi dari data-data apa yang ini oleh ditampilkan oleh Maknur tadi. Makasih Bang. Jadi 6 kilogram beras di zaman kolonial ternyata tidak banyak berubah, dan ini kan juga menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia ini kan sangat timpang gitu ya. Kalau ekonomi itu mengatakan model ekonomi Indonesia itu bentuknya huruf K. Ada yang naik ke atas, ada yang malah turun ke bawah. Dan yang naik ke atas ini adalah kelompok ya elit atau kelompok oligarki. Sementara yang mayoritas itu dia turun ke bawah. Makanya banyak orang yang mengkritik nilai inflasi di Indonesia itu. Nilai inflasi itu tidak menggambarkan secara detail dan menggambarkan secara umum kondisi yang terjadi, karena yang disurvei itu pertama bukan seluruh wilayah Indonesia, tapi hanya terpilih kota-kota saja. Dan yang kedua ini kan komponennya dibobot itu. Ya, dibobot sehingga yang tadinya tinggi ya kayak misalkan inflasi untuk komponen makanan misalkan itu sudah sampai 9%. Tapi ketika misal dibobot, headline inflasinya sekitar 4%, 3,5, 4% begitu. Nah ini ya itu kalau ya gini ya, saya punya teman lah di masa lalu banget tuh kerja di bagian yang hitung-hitung inflasi. Dia bilang sama saya, Gan, lu tahu nggak kerja gua dulu apa? Apa gua bilang? Sebelum kita survei, misalkan cabai kita banjirin dulu tuh cabai di daerah itu. Bawang kita banjirin, ini kita banjirin. Jadi harganya murah baru kita survei. Iya. Bayangin aja kalau tukang survei inflasi itu memainkan angka-angka. Ya, jadi gini Maknur ya, orang yang paling hebat di dunia itu kalau udah baca buku namanya How to Lie with Statistics. Ya, bagaimana kita menipu dengan statistik. Ya, ini kan kita ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya, BPS mengatakan inflasi kita sekarang udah di 4%, tadinya 0,03, sekarang tembus 4. Ya kan negara lain sudah ngakuin, misalkan sekarang Brazil sudah ngakuin udah puluhan persen, 29 atau berapa. Kalau kita nonton TV ya, banyak udah ngakuin. Nah, kalau kita kan nggak mau ngakuin. Tapi kan aneh ketika Menteri Perdagangan datang ke pasar induk Keramat Jati mensurvei harga kebutuhan pokok, kemudian dia mengumumkan sendiri, dia kaget. Harga-harga naik 70%. Loh itu kenapa BPS nggak mencatat omongan si Menteri Perdagangan itu? Jadi kita udah jangan lagi percaya kuantitatif itu. Kita bicara secara umum kualitatif ini bagaimana rakyat udah susah, buruh ini simbol dari kepentingan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu untuk bicara redistribusi aset. Ya kalau redistribusi itu tidak terjadi melalui gaji buruh, upah buruh, kesejahteraan buruh, maka kita sebaiknya memikirkan ulang gunanya pasal sila kelima Undang-Undang Dasar 45 itu apa gitu loh. Ngapain kita punya sila kelima kalau buruhnya itu dari zaman kolonial sampai sekarang ya begitu-gitu aja gitu loh. Ya saya pikir kepentingan kita dalam diskusi ini kan adalah benar nggak temanya yang Quo Vadis gerakan buruh itu, ya kan tema diskusi ini. Jadi kan kita mengatakan bahwa gerakan buruh ini sekarang justru muncul secara bagus karena ada koalisi yang besar dalam kolektivitas leadership yang bagus ya. Jadi kolektivitas leadership itu saya lihat pemimpinnya itu berbagi ya antara Jumhur, Nening Elliot, Sunarti, si Arif, kemudian macam-macam tokoh-tokoh buruhnya itu dari KSPSI apa segala itu. Jadi ini kolektif leadership kaum buruh dan betul-betul memang mewakili organ-organ yang besar dan kecil. Yang besar terbesar itu kan yang saat ini SPSI yang dipimpin oleh Jumhur, kemudian ada SPSI, kemudian ada Kasbi, itu semua bersatu dalam tema anti omnibus law. Anti omnibus law ini kan karena kita menerjemahkan tadi omnibus law ini adalah sebuah
sebuah undang-undang yang diciptakan oleh rejim Jokowi dan para oligarki untuk menghisap dan semakin menghisap kaum buruh ya di sektor cipta tenaga kerja dan menghisap sumber-sumber daya lainnya, tanah apa segala kan itu yang dilawan. Dan kemudian dilawan itu sebenarnya dari 2020 kemarin ya, dan kemudian sampai sekarang dilawan lagi. Ini yang menurut saya terbesar yang pernah ada dalam satu gerakan. Ya bukan panggung, ini gerakan. Gerakan itu lihat, gerakan itu mereka melakukan sebuah long march, sebuah gerakan massa ya dan lain-lain. Apakah ini seperti kapilah berlalu, anjing menggonggong kapilah berlalu? Ya ini bukan anjing menggonggong, ini sebuah rakyat yang melakukan suatu pengelompokan politik ya, kalau bahasa Eric Fromm itu mass society. Ya di Indonesia ini kan kelompok-kelompok masyarakat tuh ada kelompok yang berdasarkan agama, misalkan Habib Rizik yang paling hebat di Indonesia ini, nggak ada imbang lagi Habib Rizik tuh, imam saya itu Habib Rizik ya kan. Nah yang kedua itu adalah kelompok yang sekarang ini mengelompokkan diri berdasarkan kepentingan struktural yang mereka ini itu kalau dalam bahasa Al-Hujarat ayat 29 itu Allah menjelaskan musuh terbesar Nabi Musa itu adalah Korun, baru Fir'aun, baru si Haman. Nah ini sekarang Jumhur dan kawan-kawan melawan si Korun ini dengan tema si undang-undang Omnibus Law ini yang saya sebut sebagai pertentangan yang kekal, di mana antara rakyat yang diopresi, yang dihisap dengan rakyat yang dengan penguasa elit yang menghisap, ini bertentangan dan ini kemudian turun lagi. Yang selama ini nggak berani. Untung saja rejimnya Verdi Sambo itu yang punya Satgasus bisa ngelibas-libas orang di mana-mana itu lagi kolaps. Itu saya melihatnya dari perspektif itu. Kalau nggak Jumhur dan kawan-kawan kemarin bukan pasti dilibas tuh, digebukin itu. Karena waktu kemarin saudara Said Iqbal Partai Buruh waktu melakukan acara aksi sekitar sebulan lalu kan digebukin tuh. Ya digebukin dan 4 orang dimasukin ditahan kalau nggak salah, dilepasin kelompok yang serikat buruh yang menjadi partai buruh ya, saudara Iqbal, Muhammad Iqbal. Nah jadi bukan itu Jumhur itu menurut saya blessing in disguise ya, tiba-tiba berapa hari lalu Satgasus Merah Putih rejimnya Sambo dibekukan ya kan, uangnya disita dari rumahnya. Jadi mungkin alat-alat yang selama ini untuk memukul gerakan demokrasi itu udah hilang atau hilang kemarin, sehingga Jumhur selamat. Saya udah bilang sama Jumhur juga kemarin, waduh bahaya juga lu bisa masuk penjara lagi. Ya kan, kita baru keluar penjara lu masih mau masuk lagi. Ya kan, ya dia bilang bismillah aja kata Jumhur kan, karena Jumhur sama saya di penjara sebelahan tempat tidur kan. Jadi saya takutan dia masuk lagi karena kasusnya dia masih di Mahkamah Agung belum putus. Ya, hukuman dia bisa 3 tahun lagi dia. Tapi alhamdulillah, jadi ada berkat dari Allah ya, diterik matahari yang panas mereka long march, kemudian mereka nggak ditangkepin. Itu syukur alhamdulillah, artinya karena rejim ini kan tumpuan kekuatannya kan polisi tumpuan kekuatannya kemarin Satgasusnya Merah Putih si Verdi Sambo tentu lagi rontok. Nah itu, jadi menurut saya bukan ini rakyat mendengar, alhamdulillah Jumhur mengatakan tadi, ini ada saudara Fernando juga saya lihat nih, Fernando tokoh buruh pelabuhan ini. Halo Fernando, Oras. Siap Bang Ganda. Nah, lanjut Bang Ganda, sorry interrupt tadi. Ini bersama Jumhur juga Fernando ini membangun. Siap, saya di barisan Bang Jumhur. Dia biasa nih Bang. Pelabuhan Tanjung Priok itu. Masa buruhnya. Saya lemes saya kemarin itu Bang. Aduh nggak maksimal. Di sweeping habis Bang. Nah ini Fernando ini orang yang bisa melumpuhkan Tanjung Priok. Ya kan, jadi artinya mereka ini sebenarnya ini kan memang udah betul cita-citanya itu adalah menggugat Omnibus Law. Persoalan kapan itu terjadi ini tergantung mereka, kekuatan mereka. Saya lihat tadi Jumhur dan kawan-kawan kan melakukan konsolidasi terus. Saya pikir kita mengapresiasi mereka sebagai sebuah kekuatan komunal yang berpikiran struktural. Ya kalau kita bilang Habib Rizik tadi itu kekuatan komunal yang berbasis pada agama. Kalau ini berbasis pada kepentingan kesejahteraan mereka. Nah mereka kekuatannya makin besar, kita apresiasi. Kemarin ratusan ribu turun,
Ya kita apresiasi, ya mudah-mudahan seluruh buruh bersatu ya, baik kelompoknya Iqbal. Tadi saya berharap Iqbal hadir di sini Partai Buruh, ya kan? Tapi ternyata dia nggak jadi hadir ya, Mas Nur ya. Jadi Dia harus semua buruh ini. karena harus mendaftar ke KPU, Bang. Tadi saya udah Ke KPU ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap mereka bergabung aja, ya kan? Karena semua kekuatan buruh ini sekarang saatnya menuntut Omnibus Law itu dihapuskan secara total. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi ini bukan satu seperti istilah tadi anjing mengonggok kafilah berlalu, enggak, ini sebuah tekanan rakyat sedang bergelombang, dan ini who knows, bukan hanya soal buruh nantinya, ya kan, bisa aja mereka bergeser minta perpendekan masa jabatan Jokowi, kan kita nggak tahu, ya kan. Tapi kalau misalkan dipenuhi mungkin mereka oke gitu kan, mereka puas. Tapi kalau nggak dipenuhi bisa aja lari kemana-mana. Saya pikir itu mungkin, Mas Nur, pandangan saya. Apa Bang closing statement dari yang ingin disampaikan, Bang? Perjuangan buruh ini tentunya akan lebih panjang lagi, dan tadi saya kira 1 bulan ke depan akan dipersiapkan lebih besar lagi. Apa yang kemudian Abang harapkan dari publik, ya, publik luas? Silakan, Bang. Ya, kalau saya kan ada nulis 2 kali ya baru-baru ini, yang pertama tentang pemberontakan kaum buruh, itu bisa di googling ya. Kedua soal long march dan gerakan massa. Jadi perjuangan kaum buruh ini memang tidak bisa berhenti, ya, tidak boleh berhenti sampai dia menjadi kekuatan terbesar ya di Indonesia, ya, bersama gerakan-gerakan yang dari rakyat lainnya, dari umat dan lain-lain, itu membangun sebuah aliansi rakyat untuk menentukan kembali arah Indonesia baru, arah Indonesia yang berkeadilan sosial. Karena saat ini setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang merampok harta kekayaan Indonesia ini sambil menyepelekan bangsa Indonesia. Ya, contoh kemarin yang namanya Apeng yang sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung melarikan uang 78 triliun ya, dengan tidak membayar kepentingan negara, itu baru dari 32.000 hektar lahan sawit di Riau. Bayangkan orang yang menguasai 5 juta hektar. Bayangkan orang yang menguasai 500.000 hektar. Bayangkan orang yang menguasai aset-aset strategis kita, nikel, emas, dan lain-lain. Ya, kita selalu melihat bahwa bangsa ini antara rakyat dengan struktur elit itu rakyatnya tidak diakomodasi kepentingannya. Ya, kita melihat misalkan dari kasus Ferdi Sambo misalkan, ya kita melihat narasi-narasi ya dalam sebuah peristiwa yang dilakukan itu betul-betul melanggar hukum, menghancurkan hukum, dan itu kalau kata mantan kepala BAIS Pak Sulaiman Ponto di dalam ininya dia dalam TikTok yang saya lihat itu, dia bilang ini bukan polisi tapi ini mafia. Ya, kalau mafia itu kerjanya menghilangkan alat bukti, barang bukti. Itu kerjaan mafia. Kalau polisi harus melindungi barang bukti, alat bukti. Ini polisi berkomplot menghilangkan barang bukti. Berarti kan bukan polisi kalau kata Pak Sulaiman Ponto, itu ini mafia. Ya kan, yang kedua itu membunuh. Ya kan, itu bukan polisi. Kalau polisi itu kan melumpuhkan di mana-mana, bukan membunuh. Ya kan, yang ketiga terkait dengan banyak sumber-sumber keuangan yang tidak transparan. Ini contoh dari suatu institusi yang harusnya menjadi contoh daripada institusi lainnya, karena dia institusi penegakan hukum. Nah, dari sini kita bisa mendapat keyakinan bahwa negara ini sudah salah urus, ya, terutama dalam rejim Jokowi ini kita udah negara salah urus. Apalagi buruh, ya, apalagi buruh yang selama ini dilemahkan karena undang-undang serikat buruh itu ya dihancurkan, mempersulit orang buat serikat buruh. Ya, kita udah awal-awal reformasi, Gus Dur ya dan Habibie, Megawati itu udah mulai memperbaiki agar buruh itu bisa mempunyai
serikat buruh yang bagus. Jadi setiap pabrik itu dianjurkan buat serikat buruh. Ada Undang-Undang 21 2002. Kemudian ada hak mogok, itu ada dalam Undang-Undang 13 2003. Ada Undang-Undang BPJS ya untuk menjamin welfare-nya buruh misalkan. Ini udah bagus harusnya. Tiba-tiba sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law ini dihancurkan semua. What next? Ada apa? Nah, buruh ini dengan 50 juta buruh di Indonesia yang terdiri dari anak-anak kita nantinya, ya. Misalkan kayak saya, kenapa saya punya kepentingan? Karena anak saya bakal jadi buruh, bakal jadi pekerja. Bagaimana dia ini bisa selamat nanti kalau mereka ini hanya digaji secara outsourcing satu ke outsourcing yang lain, tidak pernah mempunyai masa depan yang pasti, tidak pernah mempunyai keberlanjutan yang pasti. Nah, ini oleh karenanya satu-satunya jalan buat buruh, buat saudara Jumhur, Fernando, ya, Ramadhan Ika dan lain-lain ini memang harus dikencangkan terus. Yang saya sebut mass society tadi, ya kalau bahasa Arabnya itu ukhuwah, ya ini mass society. Bagaimana mass society dalam bahasanya Eric Fromm itu dikejar terus supaya buruh ini bersatu. Ya saya kasih tahu aja pada saat riset disertasi saya, salah satu variabel yang saya teliti itu adalah tentang peranan organisasi buruh dalam menciptakan kesejahteraan buruh. Jadi saya ada 3 variabel independen terhadap satu variabel dependen. Salah satunya itu adalah variabel organisasi buruh. Dan waktu saya melakukan regresi, saya melakukan metode STEM ya pada disertasi saya, itu ternyata faktor organisasi dan serikat buruh itu tidak membawa pengaruh kepada kesejahteraan buruh. Nah, itu artinya karena apa? Karena ini selama ini memang diredam. Ya, ketua-ketua serikat buruhnya sebentar-sebentar ketemu Jokowi di istana, ya ketua-ketua serikat buruhnya happy-happy dengan konglomerat apa segala. Nah, metode yang dilakukan oleh Jumhur dan kawan-kawan yang tidak mau kompromi, ya sebelum tuntutan dipenuhi, ini adalah metode baru yang ini memang khas di negara-negara sosialis Eropa, ya di Belanda, di Jerman, di Skandinavia dan lain-lain. Ya atau buruh di Korea dan lain-lain, mereka ini betul-betul membangun sebuah serikat buruh yang tidak tawar-menawar. Ya, jadi minta hak saya mana. Nah, harapan saya ini teman-teman Jumhur dan teman-teman ini memang betul-betul kembali membuat buruh ini, serikat buruh ini sebagai avant-garde bagi kesejahteraan rakyat, sebagai avant-garde bagi solidaritas rakyat, sebagai avant-garde untuk kembali memberikan kepastian bagi bangsa Indonesia agar sila kelima Pancasila itu dapat diberlakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau enggak Indonesia ini sudah 77 tahun ya berdiri tanpa makna. Itu aja closing statement dari saya. Baik, terima kasih Bang Dr. Sahganda.